Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Inilah pengakuan kami. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu Tuhan yang menghidupi kami. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa atas kami. Haleluya. Kami selalu bersyukur padamu. Haleluya. Yesus, Yesus, kami bersyukur, kami bangga menyembah-Mu. Haleluya. Oh Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Oh kami bersyukur, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
Yesusku percaya padamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Beberapa saat barusan ini kita boleh menikmati dan merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, atau di dalam bahasa Ibrani adalah Shavuot. Shavuot itu berarti 7 kali 7 mingguan. Jadi 7 mingguan, 7 kali 7, 49, dan tibalah hari yang ke-50. Itu dirayakan oleh orang-orang Yahudi sebagai perayaan Pentakosta. Itu dalam bahasa Yunaninya Pentikostis. Tapi di dalam bahasa Ibraninya adalah Shavuot. Dan hari-hari ini mereka pun juga sedang memasuki persiapan hari raya Shavuot tersebut. Ya. Ini juga dikaitkan dengan hari raya panen, di mana tanaman, khususnya buah-buahan, terutama buah ara, itu mulai bisa dinikmati pada musim ini. Ya. Nah, inti dari Pentakosta 2000 lebih tahun yang lalu itu berbicara mengenai dicurahkannya Roh Kudus, kemudian memenuhi setiap orang-orang yang percaya Yesus sampai hari ini. Nah, Roh Kudus inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam pengikutannya kepada Yesus. Dan sesuai instruksi Yesus adalah, kalau mau mengikut aku, kamu harus memikul salib, menyangkal diri. Wah, ini suatu penderitaan ini. Sama sekali bukan. Sebetulnya ini berbicara mengenai ketaatan dalam pengikutan kepada Yesus tersebut. Selama kita masih mempertahankan aku kita, maka nggak mungkin kita akan bisa mengikut Yesus. Karena yang dikatakan mengikut itu ya ikut dengan patuh, setia, taat, dan sebagainya. Tapi apakah ini akan, ya tentu manusia itu selalu menghitung untung rugi, dan yang dicari adalah keuntungan. Kalau mengikut Yesus, apakah tidak nanti menderita sengsara dan sebagainya? Sama sekali tidak. Justru yang paling mendatangkan keuntungan yang tidak bisa diperoleh dimanapun juga, itu adalah mengikut Yesus.
Kalau ada orang mengatakan, saya tidak ikut Yesus tapi saya untung, itu semu. Yang dimaksud semu di sini adalah cuma sekejap. Karena itu fana dan itu hanya sekilas saja. Kelihatannya saja. Bukan sesuatu yang sebenarnya. Tapi saya bisa menikmati kelimpahan harta, benda, dan sebagainya. Itu hanya semu saja. Tapi kalau di dalam Yesus, itu adalah keuntungan yang sejati. Lalu kalau kita berbicara mengenai pengikutan kepada Yesus, apakah kita akan mengalami penderitaan, aniaya, dan sebagainya? Sama sekali tidak. Karena mengikut Yesus cuma keberuntungan, keberhasilan, dan hari depan yang penuh harapan. Nah, tapi coba kita lihat, ada namanya Stefanus. Sampai mati dirajam batu dan sebagainya. Oke? Coba kita lihat. Apakah ini kerugian, kesengsaraan, atau apa? Walaupun memang Stefanus disebut sebagai martir atau orang yang mati syahid karena matinya dengan dirajam batu. Nah, untuk itu mari kita selidiki dulu. Kita periksa dulu apa sebetulnya yang terjadi, ya. Yuk kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kita mulai sebetulnya mulai dari ayat yang pertama. Nah, mulai ayat yang pertama dan ke-7 ini kita lihat bagaimana Stefanus itu merupakan salah seorang yang terpilih untuk melayani Tuhan. Tapi kita tidak baca semuanya, kita langsung ayat 8 saja, ya. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Nah, sampai di sini bacaan kita. Pertama-tama kita harus memperhatikan bahwa Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika ada serombongan orang yang coba untuk
beradu argumentasi dengan Stefanus, maka mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus, karena apa yang disampaikan Stefanus itu berasal dari Roh Kudus. Itu adalah hikmat Roh Kudus. Karena mereka tidak bisa mengatasi Stefanus, maka mereka coba dengan cara lain, yaitu meluapkan kebencian mereka dengan saksi palsu lah, dan perkataan-perkataan yang provokatif dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat inilah manusia. Apa sebetulnya yang mau diharapkan dari manusia? Manusia cuma memikirkan dirinya sendiri. Itu sebabnya kita harus penuh Roh Kudus. Seperti Stefanus ini, dia penuh Roh Kudus. Dia pengikut Yesus. Dia siap memikul salib, siap menyangkal diri, dituntun oleh Roh Kudus. Dan di hadapan Tuhan, ini adalah sesuatu yang memperkenankan dia. Sebaliknya, manusia-manusia ini adalah manusia yang ya bisa dikatakan itu manusia laknat itu. Sampai mengajukan saksi palsu dan sebagainya. Yang akhirnya membuat Stefanus harus dirajam batu sampai mati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan menyangkal diri, memikul salib dalam mengikut Yesus. Stefanus adalah seorang yang betul-betul merupakan contoh bagaimana mengikut Yesus. Tetapi di sisi lain mungkin kita akan bertanya, waduh berat ya. Stefanus harus mengalami penderitaan seperti itu. Nah, tunggu dulu. Apa yang disebut sebagai penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya? Apakah dalam hal ini Stefanus itu menderita, mengalami kesengsaraan? Oh, tapi kan dirajam batu sampai mati. Oke. Mati itu apa? Ya, mati itu adalah malapetaka. Nah, ini yang keliru. Yang disebut kematian itu adalah separation, perpisahan. Perpisahan antara manusia yang immortal ini, yaitu rohnya, dengan jasmaninya. Rohnya kembali ke Allah, jasmaninya kembali ke tanah. Karena itu tubuh yang fana. Nah, sebelum lanjut, ayo coba kita cek ya apa yang terjadi dengan Stefanus yang disebut mati syahid, mati atau martir dirajam batu tadi. Coba kita lihat ya sekarang pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 mulai. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Sampai di sini pembacaan kita. Apakah ini yang kebanyakan dari kita anggap sebagai penderitaan atau kesengsaraan? Bukankah kita tadi sudah melihat bagaimana Stefanus melihat langit terbuka, open heaven, sorga itu terbuka, dan melihat anak Allah, melihat Yesus berdiri menyambut dia. Ini suatu penghormatan yang luar biasa. Oh iya, Stefanus pasti masuk sorga, pasti selamat dan seterusnya. Tapi kan dia matinya susah, menderita, dirajam batu dan sebagainya. Oke? Coba kita perhatikan lagi tadi. Apa yang terjadi dengan Stefanus? Dia berlutut berdoa. Loh, tapi kan sakit semua, dirajam batu, dilempari batu, bahkan sampai mati. Kematian atau pemisahan, separation, perpisahan itu antara tubuh jasmani dan roh ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Satu-satunya yang bisa melakukan itu cuma Allah yang berkuasa. Dia adalah pencipta manusia. Dia yang mengambil jiwa manusia kembali kepada dia, meninggalkan tubuhnya yang fana, terpisah dengan tubuh jasmaninya ini yang bakal hancur. Jadi yang menyebabkan kematian Stefanus bukan batunya, tetapi memang Tuhan yang mengambil Stefanus. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memahami. Nah, sekarang bagaimana dengan tubuh fisiknya ini? Tentunya akan berdarah-darah, menderita, sakit yang sangat berat, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Pertanyaannya sekarang, apakah kita tahu persis bahwa Stefanus itu menderita kesakitan karena dirajam batu? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa ketika Stefanus dirajam batu, dia tidak merasa apa-apa sama sekali, dan dia kembali kepada Tuhan tanpa penderitaan? Wah ya tentunya, kita tidak bisa mengatakan tentunya, karena Tuhan itu berkuasa. Tidak sanggupkah Tuhan melindungi Stefanus sehingga dia tidak merasakan penderitaan dan sebagainya, sementara dia kembali kepada Tuhan? Kita lihat tadi buktinya. Stefanus dengan jelas masih bisa berlutut berdoa. Orang yang kesakitan tidak akan bisa seperti ini. Orang yang kesakitan pasti akan mengatakan, hei, aduh, jangan lempar aku, jangan pukul, jangan seret aku, dan seterusnya. Aduh, Tuhan, tolong Tuhan, aduh, sakit, aduh. Itu penderitaan, itu kesakitan. Oh, Stefanus bertahan ini. Pertanyaan sekarang, seberapa besar ketahanan Stefanus terhadap lontaran batu yang kita anggap menyakitkan? Kita tahu bahwa ada ambang batas rasa sakit dalam diri manusia. Mungkin saja Tuhan sanggup mengubah ambang batas ini. Toh ini kan cuma fisik, tubuh jasmani yang fana. Nah, jadi kita jangan terlalu gampang menganggap, berasumsi
yang sekedar cuma dugaan, wah susah, menderita, dan seterusnya. Kita tidak tahu. Silahkan tanya pada Stefanus. Stefanus, mau merasa sakit tidak? Ya tentunya tidak mungkin kita lakukan karena Stefanus sudah ada bersama Yesus di sorga. Nah, dari sini kita lihat bahwa mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, itu bukan penderitaan. Kelihatannya seperti itu, tapi kita tidak tahu persis. Yang penting adalah taati instruksi Yesus. Memikul salib, menyangkal diri. Pasti ada hari depan yang penuh harapan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik untuk kami. Engkau sudah mengambil alih semua penderitaan kami. Sepanjang hari ini kami sehat Tuhan. Kami diberkati berkelimpahan untuk bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.